Apa bunda dirampok sama staff. Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Insya Allah minggu depan kita bikin satu sesi aja kayaknya ya, biar nggak keputus. Oke, udah masuk semua ya. Oke, nah jadi bicara barang marketplace tadi, sudah waktunya teman-teman memanfaatkan media, ya teman-teman, sudah waktunya memanfaatkan yang namanya media digital ya untuk usahanya. Ya lebih detail nanti kita bahas tanya jawab di grup mentoring ya, teman-teman ikut di grup mentoring nanti. Oke, oke, ini gambarannya aja. Kayaknya sekarang udah lebih tinggi. Bukalapak sekarang di urutan keempat kalau nggak salah, Lazada ketiga. Ya, saya belum update terbaru. Ini Q2. Oke. Nah, ngomongin tentang digital, rumus dasarnya marketing digital ada di sini. Mau belajar ke siapapun dasarnya ini sebetulnya ya. Mau belajar tentang digital tuh ini dasarnya. Kita ada tiga hal. Ada traffic, ada konversi, ada yang namanya uang ya atau hasil ya. Traffic adalah keramaian. Di mana ada keramaian, ada traffic, di situ ada yang namanya apa? Ada namanya potensi penjualan, ada potensi transaksi ya. Hanya bagaimana merubah traffic itu menjadi uang ya, kita perlu yang namanya alat untuk mengubah keramaian itu menjadi uang. Itu yang disebut dengan konversi. Bagaimana mengkonversi uang itu menjadi mengkonversi keramaian atau traffic itu menjadi uang. Contoh sederhana yang saya bilang tadi di atas, kalau kita masuk ke marketplace itu ada 200 juta pengunjung per bulan ya di 4 marketplace ya. Tapi apakah itu otomatis menjadi sebuah penghasilan bagi kita, menghasilkan uang? Enggak. Kita harus melakukan yang namanya konversi dulu. Bagaimana melakukan konversinya? Kalau di marketplace, ya kita bikin tokonya dulu. Kemarin kita belajar Tokopedia, ya kan? Udah punya toko di Tokopedia. Pertanyaannya sudah menghasilkan uang atau belum? Belum. Ya, bagaimana supaya bisa menghasilkan uang? Konversinya, setelah konversi kita punya alatnya, kita lakukan yang namanya optimasi. Ya, kalau bahasa orang digital biasanya disebutnya optimasi, mengoptimalkan toko, mengoptimalkan alat konversi kita. Ya, bagaimana sih supaya tokonya rame gitu ya, banyak pembeli tiap hari dapat orderan. Di sini ada Pak Rahmat kayaknya ya Pak ya, masuk bulan kedua tiap hari kayaknya dapat orderan terus nih. Ya. Kemudian selain marketplace ada Facebook. Facebook itu banyak sekali ya trafficnya, gede. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari Facebook? Kita harus punya yang namanya alat konversi. Bagaimana kalau di Facebook? Contohnya kalau di Facebook ada namanya Facebook Marketplace, ya. Itu bisa kita pakai untuk sebagai alat mengkonversi keramaian Facebook tadi menjadi uang, ya, gitu. Nah, ada macam-macam, ada WA, ada Instagram, itu semua perlu teknik, perlu cara, ya. Namanya optimasi, ya. Nah, saya ada satu materi namanya channel marketing optimization, ya. Nah, nanti kita bahas juga, ya. Saya jelasin, ya. Insya Allah, kalau saya diberi kesempatan, nanti saya bisa sharing bagaimana melakukan optimasi di semua traffic, ya. Di semua traffic yang ada, mulai dari sosial media, dari marketplace, atau juga bisa pakai yang namanya website juga bisa, ya. Website juga bisa, gitu ya. Kemudian ini channel yang kita pakai namanya channel marketing nanti ya, ada website ya, ada website. Kalau yang profesional itu lumayan ya, 1 jutaan lah ya. Saya per tahun itu bayar kurang lebih 1 jutaan di website saya gitu. Tapi ada juga yang gratis kok ya, ada ya. Nanti kita bisa belajar ya nanti di kelas selanjutan ya. Yang dari Google tuh ada beberapa yang biasa saya pakai karena kebetulan saya juga ngajar di Google ya, di program gapura digitalnya Google gitu. Kemudian ada sosial media, ini udah pasti lah ya. Ada Facebook, ada WA, ada Instagram. Sekarang yang lagi naik ada TikTok ya. Semua itu adalah media yang bisa kita pakai, media marketing ya, atau channel marketing yang bisa kita pakai untuk mengembangkan bisnis kita gitu ya. Kemudian baru ada namanya marketplace ya. Ya, cepet kan? Ya, mohon maaf kalau cepat karena saya lebih senang nanti teman-teman kita diskusi. Oke, ini paparan saya ya tentang pertama tentang kertas kerja, tentang mikromentor itu apa, terus apa yang sedang kita kerjakan, tentang program pendampingan tadi bersama mikromentor ya.
Di sini ada beberapa mentor ya. Nanti ada yang mau berbagi nggak, Pak Rahmat? Orangnya kemana lah ya ini? Oke, kemudian kita belajar tentang digital marketing fundamental. Ini namanya digital marketing fundamental ya. Walaupun agak cepat, mudah-mudahan paham ya. Nanti untuk optimization channel marketingnya di kelas berikutnya ya. Sampai sini silakan, tadi yang mau tanya siapa? Yang mau chatting lewat chatting juga boleh ya. Langsung juga boleh. Silakan. Coach, saya mau Ya. nanya. Mm-mm. Ini yang tadi masalah perizinan ya. Oke. Itu kalau NIB kan saya udah tahu tuh bisa lewat OSS. Mm-mm. Kalau UMK bisa juga ya? Oh iya. Di sini siapa yang sudah bikin ya? Selain saya udah bikin. Oke. Udah. Sudah. Siapa, Bu? UMK dan NIP. Kalau SPPL belum nyoba. Oh, oke. SPL belum ya, Bu ya? Belum. Oke, sebentar saya tutup dulu. Oke. Ini saya lagi konversi kayaknya ya. Ini nggak nongol gambar saya. Sebentar, Bu. Saya stop dulu. Oke, biar bisa nongol wajah saya ya. Oke. Oke, jadi kalau OSS itu harusnya keluarnya yang pertama adalah NIB ya, NIB, kemudian IUMK ya, IUMK. Yang berikutnya ada SPPL. SPPL itu untuk lingkungan ya. Kontrol izin lingkungan lah, bahasa sederhananya gitulah ya. Saya lupa kepanjangannya. Kemudian ada yang namanya izin operasional. Tapi izin operasional ini biasanya ada persyaratan. Ya, biasanya yang keluar ada tulisan tuh persyaratannya. Misalnya kalau di kuliner ada PIRT. Ya, ada PIRT. Gitu. Jadi kalau PIRT-nya udah keluar, nanti izin operasionalnya baru keluar gitu. Ya, resmi gitu ya. Tapi kalau dicetak kemarin punya Pak Rahmat sudah ada sih keluar izin operasionalnya, tapi di situ ada keterangan persyaratannya adalah PIRT gitu. Jadi Bu, kalau Ibu udah punya NIB lewat OSS, Ibu cari aja Bu, di situ nanti masuk ke menunya, Ibu cari di situ ada IUMK, biasanya udah kecetak, Ibu tinggal print cetak aja. Ya, tinggal cetak aja. Kalau UMK udah jadi, udah dicetak. Tapi yang ini untuk SPPL itu belum. Harus manual ya, Mas? Enggak, Bu. Langsung di situ juga, Bu. Oh, kalau ini kan saya ini masih ngurus, ada beberapa yang belum ada PIRT-nya. Jadi kan harus ada SPPL dulu. Nah, itu harus manual di sini. Gini, ada biasanya di kelurahan, Bu ya? Ya, kita harus ke kelurahan, ke kecamatan, kemudian ke Dinas Lingkungan Hidup, ya. Baru kita ngajuin ke itu, SPT, PTS. Ibu usahanya apa, Bu? Produknya apa? Bubuk kopi, usaha bubuk kopi dan wedang jahe. Ada juga snack-snack kecil gitu. Bantu jawab, boleh nggak, Coach? Ya, boleh. Iya Ibu, ini kan aku juga pengalaman emang udah mengurus PIRT. Memang kan sekarang ngurus PIRT itu kan kita emang harus ada SPPL dari OSS sama izin konversi dari OSS, komersil dari OSS. Nah emang awal kita buat NIB sama UMK yang awal itu memang izin SPPL sama komersilnya kan belum ada. Nah, tapi sekarang untuk syarat ngurus PIRT itu kan wajib. Nah, untuk ngedapetin SPPL OSS sama izin komersil itu, kita buka lagi link OSS kita. Yang penting username sama passwordnya ingat. Oh, yang untuk masuk pertama ya? Iya, itu. Nah, terus kalau kayak ngurus izin PIRT, itu kan memang kita SPPL itu nggak hanya dari OSS, tapi lingkungan hidup juga iya, kita minta juga. Jadi yang manual ada, yang via online pun ada. Jadi SPPL-nya ada 2. Dari Dinas 1, dari OSS 1. Iya, betul. Terima kasih. Ada UKL ya, saya lupa lagi. Nanti ya prosesnya sama sih Bu, dari kelurahan, nanti seperti kayak pengantar lah bahasanya ya, pengantar, kemudian kecamatan,
Kesehatan dan dinas lingkungan. Ya dinas lingkungan ya. Lingkungan Iya. Sama hidup ya. puskesmas juga. Gitu. Puskes ya? Iya, puskes. Puskes ya gitu. Nanti di kelurahan mereka sebenarnya udah tahu kok Bu, ya. Gitu. Udah Cuma sih yang penting untuk ke kelurahan udah ngambil. Kemarin kan udah ada difasilitasi itu pihak dinas ini lingkungan hidup juga udah datang ke kecamatan. Tapi ketika mau ngambil yang ini karena aku belum nyusun, kan harus nyusun permohonan segala macam, pernyataan segala macam itu kan untuk mendapatkan SPPL-nya itu. Nah, ketika ke kecamatan itu belum diterima, jadi belum dibuatin yang mengantar dari kecamatannya. Jadi ini masih gantung untuk satu produk yang belum ada PIRT-nya. Maaf Bu, berkasnya Bu. kalau maaf Bu, Ya. yang Ibu minta dari kelurahan itu surat apa ya Bu ya? Rekomendasi pembuatan izin PIRT. Oh, jadi kalau tapi yang satu Ibu udah jadi, PIRT-nya udah jadi. Kalau yang lain-lain udah jadi, tinggal gula wedang jahe kan aku belum ada. Kalau yang kopi semua udah ada. Karena waktu dulu kan nggak serumit sekarang gitu untuk pembuatannya gitu loh. Oh, kalau Fitri kemarin ini buat kan memang yang baru ya, yang sedikit ribet lah ya untuk dikatakan. Iya. Yang apa namanya kita minta dari kelurahan itu yang penting kita sudah dapat izin tanda tangan RT sama tetangga kanan kiri. Itu kan ada Iya, formnya. udah ada Ah. semua itu. Iya, itu aja sih setahu Fitri ya Bu ya. Apa namanya yang dikasih ke kelurahan. Nah, dari kelurahan itu kan kita minta. Nah, dari surat dari kelurahan itu yang kita serahkan ke ini puskesmas. Oke, Mbak, Hah? maaf lupa nanya, Mbak Fitri. Halo, Mbak. Iya. Hah? Itu yang tanda tangan sama surat pengantar dari RT itu untuk apa ya Mbak? IUMK apa langsung ke PRT? PIRT. PIRT. Oh, berarti kalau IUMK berarti nggak usah ke kelurahan lagi, hanya cukup ya OSS. OSS, Iya. ya. Oh, Kalau ya. UMK, NIB, SPPL online sama izin komersil itu kita OSS semua. Yang disiapin itu KTP sama NPWP yang sudah ini apa namanya sudah terdaftar di ini yang aktif gitu, yang aktif itu kan kita harus laporan pajak terus setiap tahunnya kan. Nah, jadi kita harus aktif NPWP-nya. Kalau nggak aktif, kita harus ke kantor pajak buat ngaktifin NPWP kita itu. Ini NPWP pribadi atau atas nama perusahaan ya? Kalau untuk sementara ini, kalau memang usahanya belum ada NPWP, bisa atas nama pribadi. Oh, oke. Bisa perseorangan Bu. Biasanya perseorangan, bukan lembaga atau badan. Kalau untuk UMKM cukup perseorangan aja Bu, kecuali sudah berbentuk badan seperti CV atau PT. Gitu. Iya. Ada lagi Mbak Fitri yang bisa ditambahkan? Nah, mewakili yang sudah pernah ngurus perizinan, PIRT? Ya kalau PRT sih, setahu saya alur yang saya jalanin ya Bu ya, yang kemarin itu kan karena emang baru kan, itu ya ini apa namanya, yang jelas berkas dari kelurahan itu kita udah minta tanda tangan warga setempat kan, tetangga kanan kiri sama RT. Kalau udah dapet itu kan sebenarnya formatnya semua ada dari satu atap. Di satu atap itu kan ada berapa bandel, ada satu bandel itu kan, satu bundel itu berkas itu. Nah itu kan sebenarnya semua udah ada. Kita tinggal ngikutin aja sih kayak tanda tangan RT itu kan udah ada formnya, kita kasih aja gitu. Kita minta tanda tangan. Kalau udah beres itu kita serahin ke kelurahan. Nanti dari kelurahan dibuatin ininya apa namanya surat pengantarnya, surat rekomendasinya. Nanti udah jadi itu kita ke puskes. Dari puskes itu nanti kan mereka cek ke rumah. Terus setelah ngecek aliran segala macam, mereka baru ngasih kita lagi surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu pula yang kita kasih ke SPPL nantinya. Tapi fotokopian aja Bu, jangan yang asli. Karena kan yang asli itu, yang satu bundel itu harus kita kirim lagi ke ini, apa namanya, satu atap. Jadi fotokopian itu kasih, jangan kasih yang asli. Jadi kita Maaf, Badri ya, ke dinas kesehatan juga loh. Kalau kita kan udah punya ini itu izin surat pelatihan ini loh, sertifikat pelatihan
yang PKP, direkomendasi. Itu PKP. ya jadi nggak harus ke puskesmas dulu lagi, karena kalau di Lampung Barat seperti itu. Jadi nggak harus ke puskesmas lagi. Ya tinggal itu tadi dari kecamatan. Kalau aku sih tinggal yang dari kecamatan yang belum keluar karena aku belum ke kecamatan lagi. Karena waktu itu udah ke kecamatan, tapi karena berkasku belum lengkap, proposalku belum lengkap, jadi belum mau pihak kecamatan buat. Jadi udah tak tunda dulu, ada 2 bulan ini. Oh, iya. Iya berarti punya ibu Bukan. lebih enak dong, Bu. Berarti punya ibu lebih enak. Soalnya kalau kita yang di kota ya, Bu ya, khususnya itu kita harus tetap ke puskes juga. Karena kan puskes dia ngeliatin aliran ininya, apa namanya, buangan limbahnya. Kayak gitu. Iya. Jadi PKP tetap, puskes Oh, tetap. Nanti baru ke kalau dinas kalau lingkungan di hidup. sini nanti setelah SPPL keluar, pihak Dinas Kesehatan bersama PTSP itu langsung survei ke lokasi, baru nanti dikeluarkan PIRT-nya begitu kalau di sini. Tapi aku yang satu ini, yang satu PIRT belum jadi ini agak ribet, jadi agak-agak agak-agak enggan gitu ngurusnya karena terlalu banyak yang harus dijalani itu. Oh, iyalah, tapi termasuk enak, Bu. Soalnya kalau kita yang di kota iya, kayak gitu. Apa namanya? Mbak, Dinas mungkin gini Mbak, iya. beda daerah, beda regulasi Ya. kali. Kan otonom Iya, Ya. heeh. Iya. Beda, Kalau iya, gini Bu, beda. kalau untuk perizinan itu masing-masing daerah punya kebijakan namanya. Kebijakan sendiri ya. Ya, kayak misalnya di Ibu kan di Tulang Bawang ya? Apa di mana? Di Lampung Barat. Saya di Lampung Oh, Lampung Barat. Barat. Lampung Barat Iya. itu akan beda dengan Lampung Selatan. Kemarin saya ngecek Lampung Selatan itu juga persyaratannya agak lebih rumit malah dibanding yang lain ya. Terlalu banyak saya lihat gitu. Harus ini, harus itu. Jadi memang mungkin yang kemarin saya share di grup Facebook malah lebih gampang kayaknya. Di mana ya? Saya lupa. Mesuji apa ya? Lupa saya. Malah lebih gampang gitu. Itu tergantung kebijakan kepala daerah sih. Itu ada persyaratan-persyaratan. Tapi yang nasional standarnya Ibu yang ngikutin PTSP. Di Lampung Barat ada PTSP nggak, Bu? Ada. Kita ke PTSP, tapi karena sekarang, waktu itu saya nyerahin berkas itu sebelum ada kebijakan itu. Apa yang baru ini, peraturan yang baru. Tapi berkasku tahun 2019, begitu mau mengerjakan itu ada peraturan baru, jadi diminta SPPL gitu loh, Mas. Jadi sebenarnya tinggal ngeluarin, tapi pihak PTSP belum bisa ngeluarin karena harus ada SPPL gitu. Oh, oke. Ya, balik lagi lah. Ya, namanya Ya, mulai dari awal lagi. daerah tadi punya kebijakan masing-masing ya. Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Bandar Lampung. Biasanya ada kebijakan yang memang ya mengikuti daerahnya masing-masing. Ya bukan untuk mempersulit sih sebetulnya ya. Hanya mungkin dia biasanya menunjang ke program atau dinas yang lain gitu. Ya, Perizinannya itu. Kayak PIRT kan hubungannya ke lingkungan, ke kesehatan, ya kan? iya. Jadi Harus ada kaitannya. ada kaitannya ke pajak, ya kan? Nah, semuanya saling. Nah, itu makanya kepala daerahnya yang menentukan gitu ya. Kayak Lampung Selatan misalnya, ya itu bagus juga kebijakannya sebenarnya. Jadi karena ada keterkaitan gitu ya. Kayak kemarin Mesuji ya, Bu Lampung Barat. Intinya gini Bu, selama berkas-berkas itu memang lengkap, insya Allah bisa lancar sih. Ibu difasilitasi atau mandiri ya? Difasilitasi. Oh, fasilitasi ya. Iya, Oke. kita kan gabung ke UKM virtual gitu kan, go virtual. Jadi difasilitasi oleh Pak Bupati langsung sih sebenarnya. Jadi selama ini aku buat izin PIRT sekian, semua produk saya kan alhamdulillah udah ada izin. Nah, tinggal gula semut wedang jahe itu yang belum ada izin PIRT-nya. Nah, untuk inilah yang baru agak-agak rumit. Kalau yang dulu-dulu kan agak mudah gitu loh, Mas. Ya, karena tadi tapi setahu saya sih sekarang justru nggak terlalu dipersulit ya, apalagi kondisi pandemik ya. Gitu. Ya mungkin harus sabar lah ya. Harus berjuang juga. Ya, Sama-sama, apa-apa Bu. Bu. Itu kan
masa berlakunya lama, Bu. Maksudnya kita ngerjain sekali, tapi kan untuk jangka panjang. Jangka Ya. panjang. Iya, gitu. Ya, targetnya sih mudah-mudahan nanti Lampung Barat kan banyak potensi yang bisa kita gali, Bu. Kopi ya. Kopi saya juga dari Lampung Barat, Bu. Iya, dari kopi mana, Pak? Ada deh, Bu. Dari Terima Timlah. Hah? Dari air hitam apa dari mana gitu maksudnya. Nanti bolehlah Ibu kalau mau supply bolehlah. Ya, saya lagi coba cari pasar untuk buka pasar di Jakarta. Saya lagi ngubungin teman-teman. Nanti kalau yang kopi yang lagi saya coba itu nanti coba saya sambungkan gitu ya sama teman-teman yang lain juga kalau ada usaha yang lain kayak keripik itu saya masih terbatas malah loh yang kerjasama dengan kita yang sudah saya data di grup yang sudah naik website. Keripik belum ada malah kayaknya. Keripik pisang ya maksudnya. Belum ada kayaknya gitu. Padahal banyak di sini ya. Gitu. Iya, di grup itu yang produksi keripik kan banyak banget. Iya, tapi nggak ada yang setor data ke saya. Oh, gitu belum kali. Belum kali. Coach, boleh nanya lagi nggak, Coach? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Masih ada waktu kayaknya. Ini tadi kan ada yang bilang fasilitasi ya. Kebetulan kan saya kan pindah dari Bandar Lampung tuh. Kalau di Bandar Lampung kan saya tahu tuh ada fasilitasi pengurusan PRT kemarin waktu saya masih di sana. Cuman kan saya pindah ke Kota Bumi. Nah, kalau saya pengen tahu di Kota Bumi ini ada fasilitasi pengurusan izin tuh, tahu dari mana ya, Coach ya kira-kira? Ibu ke dinas, Bu. Oh gitu? Iya, ke dinasnya, Bu. Ke dinas perdagangan, ke industrian atau di operasi di sana, Ibu datang aja, Bu. Jadi sini, Bu. Fasilitas itu akan diberikan ketika UKM-nya terdata. Kalau dinasnya nggak tahu, ya Ibu nggak akan tahu dapat informasinya. Jadi Ibu datang aja ke dinas. Ibu saya mau ini dong, saya usaha ini, gimana caranya bantu misalnya untuk perizinan, untuk segala macam. Biasanya nanti Ibu akan dimasukin ke database dinas. Nanti kalau ada info-info apa, Ibu akan dibantu gitu. Ya, yang lokal. Ya, bisa juga yang provinsi kalau ini ada Plut ya, masih ada Plut Iya, yang Plut. ya boleh gabung situ. Ya kan nanti provinsi, kemudian nanti kan turunannya ke kabupaten ya, ke kota kabupaten. Nah, dinas lokal lagi, kabupaten, Ibu harus dikenal juga gitu, karena kan memang terhubung langsung ke situ. Datang aja, Bu, nggak apa-apa. Jadi biar mudah Ibu nanti. Jadi kan kenalan dulu lah bahasa sederhananya. Nggak tak kenal maka tak sayang, Bu. Gitu. Oke, ada lagi? Teman-teman? Halo Bang Ali, mana pempek Bang Ali? Ada Bang Ali, nggak ada suaranya. Ada. Wah, kayaknya lagi ngulek cabe ya. Nah, tadi habis ngopi kayaknya sama Pak Bos berdua ya, nggak ngajak lagi. Ngintai aja loh. Oke ya teman-teman. Tadi yang mau ikut program mentoring, silakan japri ke saya. Nanti saya masukkan di grup. Bu Sri Maya udah masuk ya? Oh iya, Bu Maya udah. Saya udah. Oke. Untuk program mentoring itu maksudnya seperti apa ya, Kos? Ya. Program mentoring itu, Bu, nanti kita akan dampingi Ibu usahanya. Jadi apa-apa yang harus dikerjakan, nanti akan kita bantu, Bu. Ya, bahasanya kita dampingi lah ya. Pakai yang namanya tadi kertas kerja, ya. Saya nggak tahu nih, Bu Maya, PR-nya udah belum kerjain belum nih? Sama Bu Nela nih. Sudah kerjain saya, Coach. Ya, nanti laporannya per minggu aja ya. Saya tunggu minggu depan waktu di Kopdar di online lagi. Ya, kelas. Tapi harus japri. Kenapa, Bu? Harus japri aja ya. Japri aja ke saya biar karena gini, ini sifatnya sukarela. Saya nggak maksa, saya nggak ini karena teman-teman yang bantu nanti juga sukarela sifatnya ya. Ada nanti mungkin Bang Ali juga terlibat di mentor nanti saya minta tolong. Ya, ada Mbak Fitri juga sama Mbak Windu yang nanti bantu juga di perizinan segala macam ya. Yang punya link ini saya minta tolong bantuin teman-teman juga gitu. Kalau yang di luar kota saya juga silakan. Intinya gini, mentor itu terbuka buat siapa aja sebenarnya yang mau jadi mentor. Kan konsepnya tadi udah saya jelasin.
Nah, tapi supaya teman-teman mengerti prosesnya, mentoringnya untuk di awal akan langsung sama saya, ya. Saya dampingi, dibantu sama teman-teman yang lain, gitu ya. Nah, formatnya adalah kertas kerja. Jadi biar tahu harus ngapain, apa tugasnya, gitu, ya. Itu Bu. 1 bulan ya, tapi harus 1 bulan dan harus komit. Kalau nggak komit, awas kena denda nanti sama saya. Gitu. Ada lagi Bu? Ini laptop silin layar. Cukup? Untuk malam ini, ada yang mau ditanya lagi atau didiskusikan? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada lagi, untuk Kopdar malam ini, saya tutup dulu. Terima kasih. Nanti silakan japri ke saya. Nanti akan saya masukkan ke grup mentoring dan kita akan bahas tentang kertas kerja secara detail ya. Itu banyak sebenarnya yang harus dijelaskan di kertas kerja itu. Nanti kita bahasnya di grup mentoring. Jadi saya hanya mau mentoring yang benar-benar mau, ya, yang benar-benar komitmen. Bukan saya maksa, ya. Bukan saya tarik-tarik, enggak. Tapi dengan sukarela, dengan kemauan sendiri untuk bisa naik kelas gitu ya, kita dampingi nanti gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini, semoga bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you ya. Oh, nggak ada fotonya ya. Oke, silakan lab sendiri ya.